Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari sistem aplikasi perhitungan K-means yang dibuat dengan menggunakan program PHP. Langkah pertama untuk memulai program tersebut, kita aktifkan dulu tombol start pada Apache dan tombol start pada MySQL. Selanjutnya, kita masuk ke dalam browser dan kita buat localhost KMS database yang telah kita buat. Next. Nah, ini tampilan awal login dari sistem perhitungan K-means yang dibuat. Masukkan username ini, dan sign in. Nah, ini tampilan awal dari dashboard dari sistem yang telah dibuat. Ada dua perhitungan dari penelitian ini. Yang pertama adalah perhitungan untuk kawasan prioritas rehabilitasi dan perhitungan K-means pada kawasan risiko rehabilitasi. Pada perhitungan pertama, di menu data kecamatan prioritas, di sini adalah tempat di mana kita memasukkan data awal yang akan diproses dalam perhitungan. Cara memasukkannya dengan mengklik tombol tambah dan masukkan tahun, nama kecamatan, jumlah kejadian bencana, kemudian disimpan. Setelah semuanya dimasukkan sesuai data awal yang ada, dilanjutkan dengan mengklik menu proses algoritma. Pada menu ini akan terlihat rata-rata dari jumlah kejadian bencana yang telah kita buat pada data awal sebelumnya. Nah, di sini kita akan memulai proses perhitungan K-means dengan menentukan centroid awal. Nah, centroid awal yang digunakan adalah data yang kita samakan dengan perhitungan manual yang telah kita buat sebelumnya, yaitu centroid 1 kita buat dengan data Padang Selatan, data jumlah kejadian bencana di Padang Selatan. Centroid 2 kita gunakan jumlah kejadian bencana di Lubuk Begalung, dan centroid 3 kita gunakan jumlah kejadian bencana di Bungus Teluk Kapung. Nah, ini centroid 2 dan ini centroid 3, kemudian disimpan. Setelah itu kita mulai proses iterasi. Nah, ini proses iterasi pertama, dan proses iterasi akan berhenti apabila data pada proses itu sama dengan proses sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi proses iterasi selanjutnya. Nah, proses iterasi berakhir pada tahap 2, berarti iterasinya hanya sampai tahap 2. Berarti pada tahap 2 hasil pengelompokan dari klaster sudah sama dengan klaster sebelumnya. Kemudian kita klik OK untuk melihat hasil proses iterasi. Nah, ini adalah anggota dari klaster 1 yang merupakan kawasan prioritas rehabilitasi tinggi, yaitu Kota Tangah, Kuranji, dan Padang Selatan. Berikutnya adalah anggota dari klaster 2 yang merupakan kawasan prioritas rehabilitasi sedang, Lubuk Begalung, dan Padang Barat. Dan klaster 3 adalah kawasan prioritas rehabilitasi rendah, yaitu Bungus Teluk Kapung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, dan Pau. Ada 6 anggota. Berikutnya adalah
Nah, ini adalah menu yang digunakan untuk perhitungan kedua. Perhitungan untuk menentukan kawasan risiko rehabilitasi. Pada menu ini sama dengan perhitungan sebelumnya. Data awal kita inputkan ke dalam sistem dengan mengklik tombol tambah dan kita masukkan data awalnya. Kemudian disimpan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menu proses algoritma. Pada proses algoritma ini merupakan rata-rata dari data awal yang telah kita masukkan sebelumnya. Ada perbaikan rumah, fasilitas umum yang telah dilakukan, dan jumlah kakak yang telah diberi rehabilitasi. Selanjutnya kita tentukan center rate awal. Nah, sama dengan perhitungan sebelumnya, center rate awal yang dipilih disamakan dengan data perhitungan manual yang telah dibuat sebelumnya, yaitu data risiko rehabilitasi yang dilakukan pada Padang Selatan, Kuranji, dan PAU. Nah, ini data-datanya yang telah kita buat, kemudian disimpan. Setelah itu, kita teruskan dengan memulai proses iterasinya. Nah, ini proses iterasi pertama. Dilanjutkan dengan proses iterasi selanjutnya. Nah, pada proses iterasi ini juga sama dengan proses pada iterasi sebelumnya, yaitu iterasi hanya terjadi sampai 2 kali iterasi. Kemudian kita lihat hasil dari proses iterasi. Oke, dan inilah anggota-anggota dari tiap-tiap klaster pada perhitungan kawasan risiko rehabilitasi. Klaster pertama adalah kawasan risiko rehabilitasi tinggi, yaitu Lubuk Begalung dan Padang Selatan. Berarti pada Lubuk Begalung dan Padang Selatan ini, rehabilitasi yang dilakukan lebih banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Yang kedua adalah anggota klaster kawasan risiko rehabilitasi sedang, yaitu Kuranji, Padang Barat, dan Padang Utara. Dan yang ketiga adalah kawasan risiko rehabilitasi rendah, Bungus, Teluk Kabung, Kota Tangah, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Timur, dan PAU. Setelah itu menu terakhir pada aplikasi ini, yaitu peta klaster. Nah, di peta klaster ini akan dibandingkan hasil yang diperoleh dari kawasan prioritas rehabilitasi dengan kawasan risiko rehabilitasi. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan aplikasi perhitungan K-means dengan menggunakan program PHP MySQL. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.